Bosen dengan handphone 2 jutaan yang kayak gitu-gitu aja? Nih, cobain Google Pixel 4a 5G yang sekarang harganya cuma 2,4 jutaan aja. Hai, selamat datang kembali di APP World Indonesia. Hari ini gue akan bahas tentang Google Pixel 4a 5G yang harganya makin murah, hanya di 2,4 jutaan aja. Mungkin kalian ada yang bosen pakai HP Cina dengan harga 2 jutaan yang kayak gitu-gitu aja. Nih, cobain Google Pixel 4a 5G. Harganya sekarang udah murah, hanya di 2,4 juta aja. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa ngerasain experience pakai Google Pixel yang banyak orang bilang ini handphone adalah iPhone-nya Android. Dan kira-kira apa sih spesialnya dari Google Pixel 4a 5G ini? Dan sebenarnya nggak ada yang spesial dari Google Pixel 4a 5G ini. Malahan pakai HP ini tuh bikin takut. Takut matot lah karena HP ini second, kemudian takut emailnya keblokir lah karena HP ini memang nggak masuk resmi ke Indonesia. Jadi ya dengan hati yang cukup kuat karena gue sangat penasaran, akhirnya gue tetap beli nih handphone dan gue coba pakai. Dan ternyata hasilnya... Jadi setelah gue pakai HP ini kurang lebih udah 3 minggu, yang gue rasain yang spesial dari HP ini adalah Google Pixel. Ya, bener banget. OS pure Android-nya yang full support oleh Google membuat pengalaman memakai HP ini jadi sangat menyenangkan. Dengan kesimpulan, kalau kalian bosen dengan HP Cina dengan budget 2 jutaan yang kayak gitu-gitu aja, kalian wajib nih cobain Google Pixel 4a 5G. Tapi tentu dengan beberapa catatan yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama, yang paling penting adalah masalah IMEI atau masalah SIM card untuk bisa kita gunain jaringan data. Ini penting harus kalian ketahui karena kalau tidak kalian nggak akan bisa gunain SIM card di handphone ini. Jadi ini handphone dalam kondisi IMEI rewired. Artinya IMEI di HP ini jelas udah keblokir oleh aturan pemerintah karena HP ini memang nggak masuk resmi ke Indonesia. Tapi masih bisa diakalin oleh penjualnya dengan mengganti IMEI Google Pixel 4a 5G ini dengan IMEI yang sudah terdaftar. Gue nggak tahu caranya gimana, yang jelas HP ini sudah bisa gunain SIM card Indonesia. Dengan catatan HP ini nggak boleh di-reset. Kalau di-reset, HP ini akan kembali lagi ke IMEI yang lama yang membuat HP ini akan hilang sinyalnya. Jadi kalau teman-teman beli HP ini, ingat jangan di-reset. Pokoknya di menu reset kalian nggak boleh sentuh apapun dari situ. Kalaupun ter-reset sebenarnya masih bisa di-rewind lagi dan tutorialnya ada di YouTube. Tapi itu ribet kayaknya. Dan selama HP ini nggak kita reset, dia akan aman-aman aja. Menurut sellernya akan bisa kita pakai seumur hidup. Jadi buat gue sebagai user handphone ini yang sudah sedikit mengerti, itu nggak akan jadi masalah. Yang kedua, jangan juga aktifkan eSIM-nya karena itu juga akan bisa kehilangan sinyal dari handphone ini. Dan pokoknya kalian harus ingat jangan pernah di reset dan juga daftar eSIM kecuali eSIM-nya memang udah di rewind juga. Jadi kalian bisa daftar eSIM. Nah, itu catatan yang harus kalian mengerti ketika ingin mencoba experience dari Google Pixel ini. Tapi kalau ngomongin tentang spek, sebenarnya spek HP ini tergolong biasa aja. Tapi kalau di harga 2,4 juta, ini termasuk chipset yang powerful loh. Karena dia udah pakai Snapdragon 765G 5G yang secara performa di game favorit gue di FIFA Mobile, Google Pixel 4a 5G ini sudah bisa unlock di 60 fps. Sedangkan HP dengan harga 3 jutaan aja yang pakai chipset G99 itu FIFA Mobile belum bisa unlock di 60 fps. Jadi tergolong oke lah buat chipset. Dan kalau dipakai untuk harian itu udah lebih dari cukup. Nggak ada tuh gue nemuin lag lagi scroll-scroll kegiatan sehari-hari. Walaupun chipsetnya udah lumayan powerful, gue nggak saranin Google Pixel 4a 5G ini dipakai buat gaming karena nggak akan cocok menurutku. Yang pertama, baterainya tergolong kecil, hanya di 3885 mAh. Yang pasti nggak akan puas mainnya karena nggak bisa bertahan lama. Yang kedua, Google Pixel 4a 5G ini juga tergolong cepat panas. Jadi saran gue HP ini mending buat teman-teman yang nggak suka gaming dan pemakaiannya casual aja dan buat kebutuhan sosmed dan komunikasi.
Dan kalau ngomongin soal baterai, untuk pemakaian sehari-hari, baterai yang tergolong kecil ini di 3885 mAh ini itu bisa bertahan seharian. Paling sore atau malam ngecas lagi dan dapat SOT sekitar 6-7 jam sehari. Ini baterainya masih tergolong kecil, tapi berkat pure Android dan optimalisasi dari OS Google ini membuat ketahanan baterainya makin oke. Walaupun sebenarnya akan kalah jauh dengan HP dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Walaupun ketahanan baterainya kurang, tapi gue tetap suka pakai HP ini. Sudah sekitar 3 minggu gue pakai HP ini, dengan segala keterbatasannya gue tetap suka. Ngomongin tentang layar, layarnya juga menurutku biasa aja. Memang dia udah pakai panel OLED 6,2 inch, tapi warna yang dihasilkan menurutku masih gonjrengan di HP Cina dengan layar AMOLED-nya. Dan layarnya ini juga masih 60 Hz, belum kayak HP Cina sekarang yang sudah pakai 90 Hz dan juga ada yang 120 Hz. Tapi menurutku scrolling di 60 Hz-nya di Google Pixel itu masih cukup smooth loh. Mungkin ini balik-balik lagi ke OS pure Android yang buat smooth. Nah, yang terakhir gue mau bahas tentang yang the best dari HP ini, yaitu kualitas kameranya. Walaupun dia ini seri A dari Google Pixel, yaitu seri murahnya, tapi secara kualitas kamera nggak ada dikurang-kurangin dari speknya dari seri flagshipnya. Dan membuat secara hasil dengan harga 2,4 juta, ini Google Pixel masih bisa bersaing dengan iPhone sekalipun. Apalagi buat teman-teman yang suka oprek-oprek foto, ini bakal jadi teman motret yang menyenangkan. Dan untuk kualitas video gue juga suka. Untuk stabilisasi juga oke, warna yang dihasilkan juga oke, dan memang untuk kualitas kamera Google Pixel ini bener kata orang bahwa karakter kameranya ini di antara iPhone dan Samsung. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan gue tentang Google Pixel 4a 5G. Dan ini bukan video reviewnya, tapi lebih ke pengalaman gue pakai Google Pixel 4a 5G yang makin kesini makin murah harganya. Untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya David, salam APP World Indonesia.